Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim. Kita sudah sampai kepada surat At-Taubah ayat yang ke-50. Kita akan sedikit taksin untuk latihan membaca dengan tartil, dengan mad yang benar, panjang pendek yang benar, dan usahakan dengan makhraj yang benar juga. Memang untuk latihan membaca Al-Quran ini afdolnya adalah dengan membaca satu persatu. Nanti saya memperbaiki. Tapi waktunya kalau banyak ya tidak membutuhkan waktu khusus nggih. Oh, yang muda-muda kalau memang berkeinginan saya siap. Ya, yang muda yang pengen saja. Yang pengen bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah, silahkan untuk mencari hari yang saya kosong insyaallah. Ya, habis maghrib sampai isya seperti biasa. Kita mulai membacanya, latihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tusibka hasanatun tasu'uhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana. قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. Ninanya jangan dipanjangkan, nanti nggak salah ya. Nabina langsung. Jangan tadi ada yang memanjangkan. Wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabim min 'indihi aw bi aydina. Wa nahnu
فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون
أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون harus benar membacanya muddakhalan ya, lawallau ya. Jangan lawalau tapi harus tajudnya dibetulkan ya, muddakhalan lawallau ya. Harus jelas tajudnya karena kalau tidak jelas artinya berbeda. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqati fa in a'tu minha radu wa illam ya'tu minha idza hum yaskhatun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Dari sini. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم.
rahimakumullah, kita akan bahas tafsirnya. Kita akan ini ayat terkait sedekah, akan banyak fikihnya. Sementara kita tafsiri secara ringkas terlebih dahulu ayat-ayat sebelumnya. Mulai ayat 50 sampai 54 masih terkait orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika disuruh diperintah dengan sesuatu yang memberatkan mereka merasa keberatan. Pada prinsipnya orang-orang munafik ini menyembunyikan kekafiran mereka. Di sini Allah menyebutkan beberapa sifat-sifat mereka. Sangat banyak dalam Al-Quran sifat orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah. Dan kita kaum muslimin semestinya berusaha untuk mengambil pelajaran, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Pada ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait alasan-alasan mereka, orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak mau ikut berperang di jalan Allah di tempat yang sangat jauh pada waktu itu. Mereka beralasan dengan alasan yang macam-macam. Pada prinsipnya bukan karena apa-apa, akan tetapi mereka memang tidak beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ada yang menolak ketika diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Itu prinsipnya itu. Lalu Allah melanjutkan, intusibaka hasanatun tasuhum. Ketika menimpa kamu, maksudnya kaum muslimin, kamu Muhammad dan para sahabatnya, hasanah ketika menimpa kebaikan, yaitu kemenangan di kalangan kaum muslimin, tasuhum, membuat mereka bersedih, mereka merasa gela. Pada prinsipnya orang munafik ini seperti ini. Ketika orang kaum muslimin menang, mereka dalam hatinya ada yang mengganjal, merasa iri, merasa hasad. Akan tetapi ketika kalah, Allah menyebutkan wa intusibka musibah, ketika kamu ditimpa musibah berupa kekalahan ataupun apalah musibah yang terjadi dalam peperangan, yaqulu, mereka berkata orang-orang munafik ini, qad akhadna amrona, sungguh kami sudah mengambil keputusan kami min qablu, yaitu dengan tidak ikut perang. Yo syukurin nih, gampangannya cara wong Cikadu nih. Manut nyong toli ora kenang musibah, gampangannya seperti itu. Ya, mereka berkata seperti itu. Wa yatawallaw wa hum farihun, mereka berpaling dengan bergembira. Ketika kaum muslimin ditimpa musibah, orang-orang munafik ini pada yang herannya ini kan KTP-nya Islam, karena dia sudah bersahadat, sudah dalam lahirnya mereka bersyahadat, akan tetapi mereka adalah musuh dalam selimut. Ketika kaum muslimin ditimpa kesusahan, mereka gembira. Ketika kaum muslimin dikasih kemenangan, mereka sangat benci. Karena pada prinsipnya mereka tidak suka dengan kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Itu. Lalu Allah membantah mereka, kul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballah, tidaklah menimpa kami, tidaklah menimpa kaum muslimin, tidaklah menimpa kaum muslimin, la yusibana illa ma kataballah, kecuali apa-apa yang sudah dituliskan oleh Allah lana, bagi kami, huwa maulana, dialah penolong kami. Ini yang harus kita akidai, la yusibana illa ma kataballahu lana, tidaklah menimpa kami, menimpa kita semuanya, kecuali apa-apa yang memang sudah dituliskan oleh Allah untuk menimpa kita. Panjenengan misalnya habis ke parang bendo misalnya, gampangan yang kecil-kecil saja. Kenapa kita harus bersabar? Kenapa kita harus istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena semua yang menimpa kita pada prinsipnya sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga ini dalam peristiwa besar ini. Apa yang menimpa kaum muslimin, baik kemenangan maupun kekalahan, semuanya sudah
ditentukan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Makanya kaum muslimin senantiasa menjadikan Allah sebagai sandaran. Huwa maulana, dialah maula kami, maulanya kaum muslimin. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan orang mukmin itu hanya bertawakal kepada Allah. Kul, katakanlah kepada orang munafik, hal tarabbasuna bina, ya, tidaklah kamu menunggu-nunggu terhadap kami illa kecuali ikhdal husnayain, maaf ya, kecuali salah satu dari husnan, ya, hasan, kebaikan. Husnayain berarti dua kebaikan, ya, ini dari kata hasan, ya. Husnayain berarti dua kebaikan. Ya, katakan kepada orang-orang munafik, kamu tidak akan menunggu yang terjadi kepada kaum muslimin kecuali satu di antara dua kebaikan. Di dalam agama Islam, peperangan ini tidak ada yang namanya keburukan, ya. Adanya hanya dua kebaikan. Yang pertama menang, yang kedua mati syahid. Itu maksudnya. Paham gak? Ini saya singkat saja. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami kaum muslimin menunggu-nunggu keadaan kalian, ayyusibakumullahu bi'adzabim min indi, bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kalian kaum munafikin dari sisi Allah, au bi aidina, au dengan tangan-tangan kami. Ini nanti ketika pulang dari Madinah, dari peperangan Tabuk, Rasulullah sudah mengetahui, ya, kaum muslimin, kaum mukminin sudah mengetahui siapa yang mukminnya temenanan, siapa yang mukminnya golom-boan, yaitu munafik-munafik ini. Makanya nanti akan diperangi oleh Rasulullah beserta sahabatnya. Inna mangakum mutarabbisun, sesungguhnya kami bersama kalian, hai orang-orang munafik, orang-orang yang menunggu artinya nanti apakah Allah akan memberikan azab kepada orang munafik, atau Allah menyuruh kaum muslimin untuk memerangi kaum munafik. Itu, ya. Lalu Allah melanjutkan, kul anfiku taw'an aw karhan, ya, nafkahkanlah sebagian dari rezeki kalian secara sukarela atau terpaksa. Ini kepada orang-orang munafik, ya, masih perkataan Allah kepada orang-orang munafik. Katakanlah, hai orang-orang munafik, kamu menafkahkan harta kalian secara sukarela maupun terpaksa. Akan tapi kata Allah, la yutaqabbala minkum, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Kenapa kok tidak terima? Ya, kata Allah, innakum kuntum qauman fasikin, sesungguhnya kalian ini orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang fasik. Ya, orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak ngeyel, ya, orang-orang yang banyak melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Lalu Allah menjelaskan alasan kenapa nafkahnya orang-orang munafik, orang-orang kafir secara umum tidak diterima. Wama manangahum, dan tidaklah menghalangi mereka, antuk bala minhum nafaqatuhum, akan diterima nafkah mereka, illa kecuali annahum kafaru billahi wa birasuli, karena mereka, sebabnya kenapa tidak terima, karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu kenapa kok nafkah mereka, ya, walaupun mereka nyumbangi gede, tapi tidak terima oleh Allah. Secara dohir diterima, akan tetapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa kok bisa demikian? Karena pada prinsipnya mereka kafaru billahi wa birasulih. Wala, apalagi kita lanjutkan, wala ya'tuna sholat, dan tidaklah mereka menjalankan sholat illa wahum kusala, kecuali mereka mengerjakannya dengan malas-malasan. Ini
Perhatian untuk kita semuanya. Kalau kita masih malas-malasan dalam sholat kita akan seperti orang-orang munafik. Seorang mukmin ngger imam memaca sing mandan dawa justru lebih seneng nggih. Tapi dahulu grundel, tapi alhamdulillah sekarang tidak nggih. Ya insyaallah dahulu dawa temen orang rampung ngantuk kok ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah sedikit demi sedikit ya, walaupun ya kami ya yang imami bisa tapakaan ya kita tahulah batasan-batasan ya. Maghrib ada ketentuannya, duhur ada ketentuannya, sing mandan dawa paling-paling nang salat subuh itu seperti itu. Monggo untuk kita belajar bersama ya, kita mengikhlaskan. Ingat ya, jangan seperti orang-orang munafik, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala ya. Tidaklah mereka mendatangi sholat kecuali mereka mendatanginya dengan rasa malas ya. Imame esi sujud lah nyus kesel sujud menyadisit ya, itu tidak takut ya. Sirahe ndase kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai ya. Kalau orang-orang munafik itu seperti itu ya. Saya masih sering memperhatikan ya, ada beberapa monggo diperbaiki ya. Kalau anak-anak mungkin belum tahu, kita yang dewasa jangan sampai seperti itu. Kalau sudah tahu tapi masih melanggar terus, ini nanti kita bisa tergolong menjadi orang-orang munafik ini ya. Karena munafik itu ya hati. Permasalahannya ada dalam hati. Kita harus mengikis penyakit-penyakit tersebut. Itu. Ketika imam belum mengucapkan takbir intikal, panjenengan ya tetap sujud baik. Angger ora krungu berarti sujudnya suwe gitu. Pernah katanya yang ke belakang nggak kedengeran saya belum takbir ki ruku apa wis menyata purung. Ngerti jare wis rakaat berikutnya ya. Itu lain cerita nggih. Pada prinsipnya kalau kita semua sebagai makmum masih mendengar imam, ketika imamnya belum takbir intikal, panjenengan aja siap-siap. Kadang-kadang ada siap-siap nggih, wis nggeret tangan arep nyat padahal imamnya belum takbir itu ya. Selama belum takbir panjenengan terus berdoa. Ruku ya tetap di posisi ruku ya. Kalau bingung mau doa apa, misalnya panjenengan membaca Subhana Rabbiyal Azim diulang-ulang terus nggak apa-apa. Subhana Rabbiyal A'la diulang-ulang terus nggak apa-apa. Kalau misalnya duduk di antara dua sujud ditambah Rabbi firli yang banyak selama imamnya belum takbir nggak apa-apa. Aja meneng, angger meneng kan ngenteni gerakan berikutnya, tapi panjenengan biasanya tidak sabar karena patokannya bacaannya sendiri. Panjenengan itu ketika ada di makmum patokannya bacanya imam itu, dan imam sudah barang tentu akan bijaksana ya. Orang anak sujud nganti 5 menit ya orang. Begitu nggih ya. Wala yunfikuna illa wahum karihun, dan tidaklah mereka berinfak kecuali mereka karihun. Mereka sebenarnya orang gelem infake karena terpaksa, orang kepenak karo ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini ya gambaran orang-orang munafik, dan itu apa ya, terjadi siklus kehidupan fid dunya itu seperti itu. Orang zaman dahulu sifat-sifat mereka akan kita ikuti di hari yang oleh orang-orang yang sekarang sebagai pelajaran sebenarnya bagi kita, agar supaya kita tidak mencontoh mereka itu. Lalu Allah melanjutkan, fala tujibuka amwaluhum wala auladuhum, janganlah membuat kamu takjub apanya? Amwal apa? Mal, harta. Aulad, walad apa? Anak. Berarti apa artinya? Maka janganlah membuat kamu takjub harta dan anak-anak mereka. Ya, anak-anak kayak sukses, sugi ya, misalnya hartanya banyak, tabungannya nganti ora ketung,
Tapi kok tidak sholat misalnya, tidak usah kamu takjub, tidak usah iri, tidak usah dengki dengan orang-orang seperti itu. Biarkan saja. Ya ora gumun gampangannya. Itu seperti itu. Ini perintah Allah yang harus kita resapi dalam diri kita. Engko ngapa ya? Akeh duwite, mobile akeh angger ora salat. Sugih endi karo Nabi Sulaiman nggih. Eman temen wong sugih ora sembayang itu ya dulu nggih. Tembangannya seperti itu. Sugih endi karo Kanjeng Nabi Daud apa ya? Apa Sulaiman? Sulaiman yang istananya itu terbuat dari emas. Begitu juga sing gagah hendi karena Nabi Yusuf. Ini seperti itu. Memang seperti itu pada hakikatnya. Itu. Mau ngapa ketika kita gagah, kita sehat, tapi ora salat, ya? Mau ngapa? Lebih rendah dari kambing dan sapi derajatnya di mata Allah. Itu. Makanya Allah mengingatkan kita, fala tu'jibka, janganlah membuat kamu takjub ambaluhum wala auladuhum, dan janganlah anak-anak mereka. Kita ingat, ya ayyuhalladzina amanu innama ambalukum wa auladukum ngaduwallakum. Ya, dalam surat At-Takhabun Allah berfirman demikian. Kalau orang-orang beriman harus ingat bahwa di antara anak-anak dan istri kita ada di antara mereka yang menjadi musuh bagi kita. Dalam lanjutannya Allah berfirman, innama ambalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah ujian. Itu bukan untuk berbangga-banggaan, akan tapi itu semua fitnah, ujian dari Allah kepada kita kaum muslimin. Ya, berbeda dengan orang kafir, mereka untuk berbangga-banggaan. Alhaqumut takasur, ya, mereka berbangga-banggaan dengan harta dan anak-anak. Hatta zurtumul maqabir, tekan di kubur. Yang ngerti kubur sampai rampung nggih. Secara bangga-banggaan maning. Kenapa kita tidak boleh takjub? Kata Allah, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan memberi harta yang banyak dan anak yang sukses liyu'adzibahum biha. Ya, harta sing akeh karo anak sing sukses kok bisa menjadi azab. Ya, panjenengan ya bisa merasakan sendiri ya dalam kehidupan sehari-hari. Panjenengan bisa menerjemahkan ayat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, orang yang banyak harta tapi tidak mendidik anaknya dengan didikan yang benar sesuai syariat agama Islam, menjadi apa anak-anak mereka? Menjadi anak-anak yang durhaka, tidak menghargai orang tua, suka menyusahkan orang tua. Terjadi namanya ya, secara general itu seperti itu kehidupan masyarakat, kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi belum tentu sing hartane akeh itu membuat bahagia. Kadang harta sing akeh justru untuk mengazab. Ya, karena hartane akeh turu bae ora. Gimana betul? Ya kalau panjenengan kita kan sama-sama lah ya, paling duitnya ya pas lah ya. Ya cukup lah ya ngomadang. Ya kita alhamdulillah orang khawatir mbok ilang ya, duitnya mbok lenggisor kasur mbok ilang. Tidak, karena memang seperti itu. Ya, akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala demikian. Ketika orang harta dan anak-anak mereka ya innama yuridullahu liyu'adzibahum biha, untuk mengazab dengannya, artinya dengan diberikan harta yang banyak dan anak-anak yang sukses itu akan diazab dengan hal tersebut. Di mana? Bukan hanya di akhirat, kata Allah, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, di dunia, bukan di akhirat. Itu. Dan kalau kita mau mentadaburinya, banyak sekali kasus-kasus seperti ini.
Orang-orang yang hanya memberikan harta kepada anak, tidak memberikan pendidikan agama yang benar. Itu akhirnya apa? Anak-anak tersebut bisa malah parcara wong dawane ngaprokitai maring bapak biyunge. Gini apa nggih? Itu seperti itu. Itu ya. Batas haqa anfusuhum wa hum kafirun, dan melenyapkan nyawa mereka sedangkan mereka dalam keadaan kafir. Ini kalau orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik, orang yang dalam hatinya ada penyakit. Kalau kita tidak perbaiki, ya kita takut bahwasanya keimanan yang sudah kita punya menjadi hilang dan kita meninggal dunia dalam keadaan kafir. Itu. Makanya ketika Allah sudah memberikan gambaran tentang sifat-sifat munafik dalam Al-Quran, kita berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat tersebut dalam diri kita. Ketika sholat ya udah akan ikhlas, ketika sedekah ikhlas, ketika apapun juga jangan karena ria, jangan karena pamer. Itu seperti itu. Ya, karena itu merupakan bibit-bibit penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Kita lanjutkan. Wa yakhlifuna billahi innahum minkum. Mereka bersumpah atas nama Allah bahwa saya ini masuk golongan kamu. Saya ini orang Islam, gampangannya mereka bersumpah. Akan tapi dibantah oleh Allah, wa ma hum minkum. Tidak, mereka bukan golongan kalian. Orang munafik bukan golongan kalian. Walakinnahum qaumun yafraqun. Ya. Kaum yang yafraqun, faraq. Ya, tafarraqo, yafraqun berarti terpisah. Ya, bukan golongan kaum mukminin. Walaupun ngakune KTP-ne Islam itu. Akan tapi pada hakikatnya mereka bukan golongan kaum mukminin. Ya, itu. Sangat banyak di zaman sekarang, apalagi ada orang Islam kok mengolok-olok orang Islam, kan bagus gitu. Ada orang Islam mengolok-olok pengajian, ya wagu. Itu panjenengan yang update berita mungkin sering mendengar hal-hal orang seperti itu. Itu. Kita lanjutkan. Lau yajiduna, kalau sekiranya mereka mendapatkan maljaan itu tempat pelarian, au magharatin, ya au magharatin atau benteng-benteng, ya, au muddakhalan atau tempat-tempat gua-gua, ya, mereka tentu berlari. Lawallau, ya, sungguh mereka akan berpaling kepadanya, wahum yajmahun, dan mereka bersegera untuk bisa masuk ke dalam tempat-tempat persembunyian tersebut. Wa minhum, dan di antara mereka orang-orang munafik ini, mayyal mizuka, yang mencela kamu Muhammad fis sadaqah, dalam hal pembagian zakat atau sedekah. Ya, sedekah yang wajib namanya zakat. Kalau sedekah itu secara umum namanya sedekah. Sedekah yang wajib namanya zakat. Sedangkan yang lain namanya sedekah, ada infak, ada lain-lain, itu selain yang tidak wajib itu secara umum dinamakan sedekah. Sedangkan sedekah yang wajib namanya zakat. Dan orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan, termasuk orang-orang Arab Badui pada waktu itu, mereka mencela Nabi Muhammad SAW dalam hal pembagian zakat. Fa'in utu minha, ketika mereka diberikan dari harta zakat tersebut, data sedekah tersebut, radu, mereka ridho, mereka senang ketika diberi. Wa illam yu'tau, ya, ketika mereka tidak diberi minha daripadanya, idahum yaskhatun, ketika mereka tidak diberi maka mereka menjadi marah. Gitu. Ini orang-orang munafik dan orang-orang Arab Badui, ya, secara umum mereka orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman agama yang benar, atau di dalam hatinya ada penyakit. Gitu. Walau annahum, kalau sekiranya mereka radu, mereka ridho, ma'atahumullah, dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, wa qalu hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Kalau mereka berkata demikian,
Cukup apa yang diberikan Allah dan Rasulnya. Dan mereka berkata, cukup bagi saya Allah. Sayu'tinallaha lahu min fadlihi. Kalau mereka merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, tidak protes, tidak menganggap bahwasanya Rasul itu tidak adil dalam pembagian zakat. Kalau mereka berbuat demikian, Allah akan memberi karunia-Nya. Wa rasuluhu, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ilallahi raghibun. Sesungguhnya kami berharap kepada Tuhan kami. Jemaah rahimakumullah, pada saat pembagian harta-harta zakat, harta-harta ghanimah, atau harta-harta sedekah, ketika kaum muslimin sudah banyak mengumpulkan harta, di antara orang-orang munafik ini mereka mencela pembagian zakat. Ya, ketika mereka diberi, mereka suka, akan tapi ora dewai merengut. Masih ada mboten nggih insyaallah nggih. Kalau sekarang sing merengut nggak sing ora dewe BL10 ya. Angger sing dewe BL10 guyu sing ora dewe merengut karo museng-museng. Itu kalau BLT lain. Ya BLT itu urusan pemerintah. Urusan perintah. Saya tidak bisa berbicara banyak. Monggo panjenengan yang mengurusi itu. Yang penting amanah. Itu apa yang menjadi hak orang lain kita haram untuk memakannya. Perhatikan itu ya, kita tidak boleh sama sekali itu ya. Berbeda kalau yang namanya sedekah, namanya zakat, itu adalah ketentuan Allah tabaraka wa taala ya. Kalau yang lain-lain, antum a'lamu bi amri dunyakum, kata Rasulullah. Untuk urusan dunia kamu lebih tahu perkara dunia, silahkan urusi. Tapi kalau urusan agama harus berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu. Ayat yang ke-60 ini terkait pembagian zakat yang 8 asnaf. Innama sadaqah, sesungguhnya zakat itu adalah boleh dibagi 8 golongan. Yang pertama fakir, lil fuqara, wal masakin, dan orang miskin, wal amil alaiha, dan orang-orang yang mengurusi zakat, wal muallafati qulubuhum, dan orang-orang yang dibujuk hatinya, wa fir riqab, memerdekakan budak, wal gharimina, dan orang-orang yang mempunyai hutang, kebelandat utang fisabilillah, tapi ya udah hutang untuk mobil wa fisabilillah ya, dan untuk jihad fisabilillah, wabnis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang kekurangan sangu, faridotan minallah. Ini perhatikan, faridotan, ketentuan dari Allah ya. Wallahu ngalimun hakim, wallahu maha mengetahui dan maha bijaksana. Jemaah rahimakumullah, yang harus kita pahami bahwasanya yang namanya zakat itu ya adalah sedekah yang wajib. Kalau sedekah itu yang wajib, yang namanya zakat, ada zakat mal dan zakat fitr, zakat itu hanya boleh diberikan kepada 8 golongan ini. Hanya boleh diberikan kepada 8 golongan ini. Yang lain tidak boleh. Zakat, harta zakat oleh orang membayar guru honorer, lah tidak boleh. Tidak boleh. Boleh enggak harta zakat ini simpan pinjam? Lah tidak boleh. Ini harus diperhatikan karena ketentuannya dari Allah langsung. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah al-fakir, orang yang fakir. Fakir karena miskin bedanya apa? Panjenengan sudah paham ya? Ya. Fakir yang fakir itu tidak bisa bekerja, ya. Orang kongang nyambut gawe, atau janda-janda yang sudah tidak punya suami, tidak punya penghasilan dan sebagainya. Itu dinamakan secara umum seperti itu. Sedangkan miskin adalah apa? Sing ngode tapi ora cukup. Kabeh aku miskin mesti ge.
Iya, ya. Itu apa namanya? Standar cukupnya adalah ya kalau di sini sih Cikadu ya alhamdulillah kayaknya selangkah sing fakir miskin. Ya, yang ada sedikit satu dua lah. Nah, insya Allah yang lain sudah tidak masuk kategori miskin. Ya, yang berikutnya adalah wal amil. Ini yang harus kita fahami. Siapa itu amil? Yang harus kita pahami, yang namanya amil adalah petugas atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah. Ya, amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang sah yang tugasnya untuk memungut zakat mal dan zakat-zakat yang lain, memungut dan membagikan untuk ngurus zakat fitrah. Atau kalau yang biasa kita lakukan itu bukan amil. Hanya panitia titipan zakat fitrah, bukan amil, jadi tidak berhak. Paham nggih? Itu. Dan yang namanya amil ini harus diangkat oleh pemerintah yang sah, yaitu pemerintah kita Indonesia. Itu. Sedangkan amil-amil yang dibuat oleh selain organisasi yang bukan pemerintah itu juga tidak sah. Ya, bukan amil. Sama dengan statusnya dengan panitia-panitia yang dibuat oleh masjid, oleh oleh masjid atau oleh lingkungan semuanya. Sekali lagi, karena amil ini punya legalitas. Amil ini punya pemenang ketika menarik zakat kalau dia tidak mau adalah wajib untuk diperangi. Gitu. Ini abot, ini amil. Tidak sembarang kurang bagi zakat kok dijalani amil, bagi zakat fitrah setahun sepisan, yaitu hanya panitia kecil tidak berhak. Gitu, tidak berhak menerima zakat. Tapi boleh ya, misalnya dari panitia itu dari dana-dana yang lain untuk medang dan sebagainya boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Begitu ya? Itu namanya amil. Dan sekali lagi yang namanya amil ini adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh dari Rasulullah generasi terus menerus. Itu. Akan tetapi khususnya di kita ini memang ya banyak organisasi ataupun lembaga-lembaga zakat ya. Akan tapi pada prinsipnya mereka tidak paham terkait fikih zakat. Sehingga mereka banyak yang salah di dalam menyalurkannya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan saya menyalahkan, akan tapi menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalam Al-Quran dan Sunnah itu hanya 8 asnaf. Sementara untuk zakat yang dikelola baik oleh pemerintah maupun lembaga yang lain, ada kadang zakat dari zakat itu digunakan untuk usaha, modal usaha. Itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau nambahi gaji guru misalnya, guru GTT dan sebagainya. Itu semuanya tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Akan tetapi ketika orang yang ngurusi seperti itu, mereka membagi seperti itu, ya silakan saja. Tanggung jawabnya dewek. Itu seperti itu. Kalau saya mudah saja. Ya, ketika saya berbicara terkait hal-hal seperti ini, saya berbicara gampang saja ya. Itu urusannya masing-masing ya. Monggo untuk ketika kita mau membagi zakat atau mengurusi zakat, harus benar-benar tahu fikihnya. Ya, biar tidak salah dalam melangkah, karena tanggung jawabnya tidak hanya di dunia, itu sampai ke akhirat. Nanti kalau salah, kamu mau membagi ke sini-sini, dasarmu apa? Ya, ini surat yang At-Taubah ayat 60 sudah jelas-jelas mengatakan demikian. Hanya 8 Nah, itu diantara ini amil ini walaupun dia orang kaya itu boleh ya, walaupun dia orang kaya, karena memang diberi tugas oleh pemerintah. Tapi kalau dia tugasnya dari organisasi, itu bukan amil.
Sekali lagi, bukan amil. Sama seperti kita, panitia kecil. Paham gak? Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dibujuk hatinya. Ya zaman awal-awal kaum muslimin butuh dukungan. Ya, contoh ketika perang Hunain. Rasulullah membagi onta hasil rampasan perang pada waktu perang Hunain. Beliau membagi kepada orang-orang Mekah. Kenapa kepada orang-orang Mekah? Karena banyak di antara mereka yang baru masuk Islam. Itu sehingga mereka butuh untuk dilunakkan hatinya. Ya sementara agar supaya mereka mau dulu mengenal Islam. Itu di sini. Akan tapi ketika waktu berjalan, ketika sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, mu'allafati qulubuhum sudah tidak dilakukan lagi. Akan tapi bukan berarti hilang. Akan tapi pada waktu itu memang tidak dibutuhkan. Akan tetapi kita juga boleh-boleh saja sebenarnya. Ya, hukum ini tetap berlaku. Kalau misalnya kita punya seseorang yang baru masuk Islam dan cepat ngaji, cepat apa yang tadinya tidak, misalnya kita boleh memberikan zakat kepada orang tersebut dengan kriteria yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu. Wafir riqab, dan membedakan budak ini juga sudah karena perbudakan sudah tidak ada hari ini, jadi sudah tidak dibagi. Wal gharimin, ya orang-orang yang berhutang. Hutang untuk mangan tapi nggih, ya, untuk makan atau untuk yang lain, yang penting bukan untuk maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Itu sampai dipenuhi hutang tersebut. Wa fi sabilillah, dan untuk jihad fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Jemaah rahimakumullah, inilah 8 asnaf yang ditentukan oleh Allah itu berlaku pada para ulama, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Akan tetapi tidak mesti semuanya, ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita ya mungkin ya kalau zakat fitrah yang ada hanya fakir dan miskin saja, itu ya, fakir dan miskin saja, dan mungkin fi sabilillah ada 3 golongan saja kalau konteksnya sekarang. Tapi kalau memang ada, boleh saja kita memberikan kepada orang yang terlilit hutang atau orang yang dibujuk hatinya agar supaya mau mendukung perjuangan agama Islam. Jemaah rahimakumullah, ini perlu kita semua pahami bahwa ini ketentuan dari Allah, ya. Zakat itu salah satu rukun rukun Islam, perkara yang sangat besar, ya, sama kedudukannya dengan sholat, hampir sama, sejajar, ya. Aqimis sholat wa atuz zakah. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya tidak membuat keterangan, ketentuan yang jelas, tidak mungkin, ya. Nanti insya Allah di kajiannya akan datang kita akan jelaskan terkait zakat, ya, zakat mal, apakah seperti apa, karena orang-orang sekarang sudah banyak membuat hal-hal baru, ya, membuat sesuatu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Mereka akhirnya membebani kaum muslimin, membuat mereka keberatan. Padahal agama Islam itu mudah. Itu zakatnya ketika sudah mencapai nisab dan sudah mencapai 1 tahun, sudah kepemilikannya sudah 1 tahun dan mencapai nisab, baru dikeluarkan zakat. Tidak seperti yang terjadi hari ini, ya banyak yang salah menggunakan, ya, hukum-hukum Islam, gitu. Karena mereka tidak mencontoh Rasul beserta sahabatnya 1400 tahun, ya, sudah berlalu, ya, berlaku seperti itu. Zakatnya seperti itu, harus ada nisab, harus ada haul 1 tahun. Akan tapi orang-orang sekarang
ya tidak perlu haul, tidak perlu nisab. Ya, kudu zakat dan tidak setiap tahun tapi setiap bulan. Ini aturan dari mana? Gitu. Okay? Padahal Allah dan Rasulnya sudah menentukan selama 1400 tahun tidak ada perubahan. Orang-orang sekarang membuat agama baru, aturan baru yang tidak berlandaskan Quran dan Sunnah. Ya insya Allah kita akan kaji secara detail. Ya, wallahu ngalimun hakim, ini juga harus kita pahami. Allah membuat ketentuan ini dengan dasar ilmunya. Dan Allah maha bijaksana, sudah pasti Allah bijaksana. Sekarang kalau kita, ya kadang-kadang orang berpikiran sing petani baik wajib zakat, kok sing pegawai ora zakat. Itu berarti Allah tidak adil. Itu kan pemikiran manusia. Itu kita harus tahu apa? Wallahu alimun hakim. Yang namanya zakat itu ya emas dan perak termasuk uang di dalamnya, ya, terus ternak, ya, termasuk juga hasil panen, termasuk juga perdagangan dan barang temuan, itu saja, tidak ada selain itu. Ya, yang namanya penghasilan gaji itu tidak ada zakatnya dalam syariat agama Allah. Gitu. Ya, gitu. Yang harus kita pahami seperti itu. Dari zaman dahulu 1400 tahun. Orang-orang sekarang tapi banyak mereka yang menyatakan gaji wajib dizakati. Ya, termasuk gaji berarti termasuk penghasilan panjenengan. Sehari oleh 100.000 berarti kudu zakat. Itu karena gaji juga sama. Ini ketika kita membuat hal-hal yang baru, akhirnya apa? Menyusahkan dan menyulitkan. Itu padahal agama Islam itu mudah. Itu jamaah rahimakumullah, kita lanjut mungkin kalau kita berbicara ini tidak akan selesai, ya. Kita akan lanjut di kajian yang khusus mengenai zakat insyaallah di kajian kesempatan yang lain setelah kita selesai untuk kajian-kajian yang rutin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.